buka SPSS, buka di variabel view. Data dari rancangan acak lengkap ini nggak bisa dimasukin langsung gitu ke Excel. Kita harus susun dulu. Susun dulu. Nah, kita lihat soal lagi. Kita lihat soal lagi. Sorry typo. Dari tabelnya ini Hai. Excel aja ya. Nah, gimana caranya? Sebentar ya. Ada buku A, buku B, dan buku C. Buku A itu kita lambangin jadi P1. Kemudian buku B jadi P2. Dan buku C juga kayak gitu. P kecil ya. P kecil huruf besar. Berarti P-nya P kecil ya. Nah, jadi ada 3 perlakuan menggunakan yang pertama menggunakan buku A, yang kedua menggunakan buku B, dan yang terakhir menggunakan buku C. Nah, jenis pupuk ini disebut juga sebagai faktor. Jadi kita lihat, yang ini faktornya. Jadi faktornya itu ada buku A, buku B, Ini dan faktor. buku C. Kemudian ada respons. Respon itu apa? Respon apa? Tinggi tanaman. Tinggi tanaman. Datanya itu apa nanti tinggi tanaman tomat? Dikasih 12 sampai 12. Ini ya. Nih. Ulangannya ada berapa? Ulangannya ada 5. Masing-masing perlakuan itu ada 5 ulangan. Jadi ada ulangan pertama datanya ini, ulangan kedua datanya ini, 3 dan seterusnya. Jadi sama aja kayak kita di tabel bawah nih. Jadi buku A tadi kan ada 5 ulangan, datanya nih 12 sampai 14 nih. Kemudian buku B datanya dari ini 24 sampai 22 nih. 24 sampai 22. Dan yang terakhir buku C datanya atau responsnya itu yang ini 17 sampai 20, ya kan? Kenapa kakak buat tabelnya itu ubah lagi ke bawah? Karena kalau misalkan di SPSS dia nggak bisa di copy menyamping ini. Jadi harus di bawah dulu. Nah sekarang kita buka ke SPSS-nya. Nah di variabel view-nya itu kalian lihat ada yang harus kalian masukin itu ada 3. Yang pertama faktor, yang kedua respons, dan yang terakhir ulangan. Jadi kita buat dulu di sini faktor. Di variabel view ya, faktor, kemudian respons, dan ulangan. Udah? Belum. Udah. Kalau udah, datanya desimal nggak? Data respon ini, datanya ini 12, 24 nggak desimal kan? Jadi desimalnya kita nolkan aja semua. Nah, kemudian faktornya itu dari soal apa faktornya? Lihat lagi di Excel-nya faktornya apa? Faktornya apa? Jenis ya, faktornya adalah jenis pupuk. Nah, jadi kita ganti faktor ini, kita ganti namanya jadi jenis pupuk. Jenis pupuk aja kan? Di labelnya. Nah, nggak apa-apa ya, namanya itu tetap faktor aja. Jadi kalian tahu yang harus dimasukin ke SPSS itu ada 3, ada faktor, ada respons, dan juga ulangan. Ini tetap pakai faktor di sini gimana? Nah, jenis bukunya itu kalian namain di label aja. Ganti faktor aja, guys. Muncul juga jenis buku. Jenis underscore buku. Gimana tuh? Oke. Label. Di labelnya berarti guys. Jenis pupuk. Jenis bukunya itu ada berapa taraf? Ada berapa jenis sih bukunya? Ada 3, ada buku A, buku B, dan buku C. Nah, kita bikin kodenya di value nih. Values kita bikin di tablet yang titik 3 ini.
kita kodein angka 1 Satu. untuk pupuk A. Jadi kita Angka tulis 1 untuk labelnya satu. itu pupuk A. Labelnya Pupuk A. pupuk Eh, A. Terusan Kemudian begitu juga seterusnya. Jadi kita kodekan angka 2 Maksudnya untuk spasi. B. Di label bisa. Contohnya di sini tulisnya. Iya. Dan yang terakhir kode nomor 3 untuk pupuk C. Loh, hah? Kenapa cuy? Enggak, nanti kita kasih Kok nggak bisa ya? Di Oh, add guys. Berarti kalau tarafnya ada 5, value-nya 5 juga. Ini pak karena tarafnya ada 3, maka value yang di sini dimasuki cuma 3. Kemudian klik OK. Udah selesai untuk faktor. Udah. Ya, tunggu itu oke. Tekan oke. Ayo. Nah, sekarang untuk respons. Respons itu apa dari Untuk soal? respon apa? Tinggi tanaman tomat. Tinggi tanamannya. Nggak ada level-level, nggak ada tanaman. Jadi kita nggak Tingginya usah ini isi tadi kan? value-nya. Kita buat di label aja tinggi tomat. Di label tinggi. Bisa hai? Bisa spasi. Tinggi tomat. Spasi juga. Enggak boleh. Kemudian Bisa. Ini kan spasi. Di label bisa. Di label bisa. udah siap semua. Kemudian yang terakhir ulangan. Allah. Sorry ya, ada orang ngerasa gerusu. Nah, ulangan ini ada berapa nih? 1, 2, 3, Ya, ulangan ini ya guys. Ini ya ulangan ini. Ini ulangan. Juga buat 5 ulangan. Jadi kita kodein angka 1 untuk ulangan 1. Kita buat labelnya ulangan 1 add 2 ulangan 2 3 ulangan 3 Mana lagi cuy? 3 cuy. Kalau respon tadi ada tambahan begini kan? Iya, namanya apa? Respon itu apa? Tinggi tanaman. Faktor kan di sana. Tinggi tanaman. Oke, kalau udah kita okekan aja di labelnya ini. Sebenarnya kalau kalian nggak mau isi juga nggak apa-apa, tapi kalau mau isi kita isi jadi ulangan juga ini. Berarti kan ada berapa ya? Ulangan. Di label. Oke, udah. Ulangan. Nah sekarang kita ke data editor atau data view-nya. Di sini udah ada faktor, respons, dan juga ulangan kan? Ya. Nah kita isi. Yang pertama kita lihat dari tabel ini. Nah ulangan 1. Jadi bisa. Nih faktornya itu kan ada 3, ada buku A, ada buku B, dan ada buku C. Kita isi dulu, berarti kan ada 3 faktor, buku A, buku B, dan juga buku C. Nah tadi kita kodein 1 untuk apa? Buku A, 2 untuk buku B, dan 3 untuk buku C. Nah buku A ini ada berapa kali ulangan ya? 5. Jadi ini perlakuan menggunakan buku A ini ada 5 kali kan? Jadi kita buat di sini satunya itu 5 kali karena ini pakai buku A dulu. Kita atur untuk si buku A dulu datanya. Jadi buku A itu kan faktor kita kodein tadi jadi 1. Jadi satunya ada 5 kali. 1 Loh, dan otomatis berubah. Ya. Nah, kalau kalian mau munculin dalam tulisan yang sudah kita kodein tadi, kalian tinggal tekan ini di atas nih. Ada nih kali. Nih. Nah, jadi dia Value berubah label. jadi buku A. Gitu. Kalau mau dalam kode buku angka bisa Mengerti, juga. mengerti.
Gimana kalian kalau datanya? Mengerti. Perlakuan 1 udah selesai. Faktornya itu pakai buku A kan? Untuk responsnya yang mana berarti datanya yang kita isi? Dari 12 sampai 14, betul. Nah, jadi kita copy aja. Oke. Kita buat ya. Berarti di respon. Iya, diberikan respons karena ini data tinggi tanaman tomat kan? Itu kok bisa 12-13? Dari tadi. Sini. Kok kayak gini ya? Copy aja. Dari yang buku A. Ya. Oke, kalau udah sekarang, jadi maksud percobaan ini perlakuan menggunakan buku A dia 5 kali ulangan. 1, 2, 3, 4, 5. Perlakuan menggunakan buku B juga gitu 5 kali ulangan. Perlakuan menggunakan buku C juga 5 kali ulangan. Berarti berapa? Total unit percobaan ini berapa? 15. Ya, karena perlakuannya kan ada 3, buku A, buku B, buku C. Perlakuannya 3 dikali ulangan, ulangannya ada 5. Jadi 3 dikali 5 adalah 15. Berarti data yang harus kalian masukin ini unit percobaannya harus sampai 15. Berarti ini kan udah selesai. Mati lampu guys. Dan lanjut aja.